di Kamar Podcast. Kembali lagi di Kamar Podcast bersama gua Munif, Torik, dan kali ini sudah ada bintang tamu yang dihadirkan langsung dari World Trade Center ya, WTC. Bukan World Trade, Pak. Apa oke? Negara Timur Tengah. Ngopo tuh negara Timur Kan Tengah? lagi konflik mereka. Oh. Cari perlindungan kan di Berarti sini. didatangkan langsung dari Israel ya teman-teman. Abdul Qadir Nopal gitu. Ayah tua adalah orang yang hampir ditangkap minggu lalu. Hampir dipenjarakan ya. Oke, sehat-sehat kabarnya. Ya, Alhamdulillah ya. alhamdulillah ya. Dia pernah Meskipun- main. Hah? Di sini kan kau pernah main kan di The Kamar. Pernah. Tapi hostnya belum ada Mune. Belum ada mulai. Itu masih berupa audio aja kan. Audio aja. Masih inget ceritain deh kayak itu. Yang mana? Ceritaku yang mana? Iya, masih dari audio sampai sekarang. Oh, ada sih. Kau kayak visual gitu. Jadi kalau misalnya ini tiba-tiba podcast ini blow up dan sukses, kau jadi bisa nyeritain gitu ya. Dulu itu Ada temen gue yang oh, gitu. Iya. Tapi kayaknya kami nggak nganggap kamu sih kalau kami udah Wow. jahat itu. jahat. Jadi kita Enggak. bahas Lamongan. betul, kearifan lokal lah dulu ya. kearifan lokal dulu. Oh iya benar. Sama benar. Nadia juga. Kalau Nadia Tangerang, aku Lampung, kamu Jawa Timur. Oh, gua itu kemana sih? Pulang kampung. itu yang ente sakit kayaknya. Oh, Gua pulang duluan. sakit. Di mana kita dulu? BC. Oh iya, BC di Poros BC panas ya. banget Pak, nggak bisa merokok. Panas, terus audionya jelek juga aja. Pakai audionya ini, mic-nya Poros itu tuh masih ada di situ. Tak bawa, Cuk. Nanti aku balikin. Lupa. Ambil sini. Ini aja boleh nggak nih kalau ini diambil? Kali ini tak jual aja kali ini. Tapi kan sekarang ada Munir. Oh iya, udah ada host baru kan. Bukan host baru, dia emang host baru. Gua emang host tetap. Aku Rio tetap bang. Jangan nggak nganggep gitu. Salah. Kapan ini ketemu Om Munir pertama kali ingat Pertama nggak? kali. Di Soto, enggak ding. Oh iya, di situ dong bener Pak. Oh di Soto bener. Soto kuwi pal apa kerapiak. Oh iya, pas sahur ya kita ya. Sahur pertama kali. Puasa. Orang sahur cuk. Siang-siang sebelum puasa itu. Oh ketemu ini kali, ketemu nggak, maksudnya secara nggak sengaja ketemu berarti saat itu. Kamu Nopal tuh di mana ya gua? Kalau gua ya pertama Tapi kali. sebelum itu kan dirimu udah pernah main misi di Poros nih. Oh kan, iya, pertama kali ketemu ngisi poros Pas gua. launching majalahmu, Pak. Itu launching ya, Wi. Ora cowok. Porfest. Fest. Porfest. Sama launching juga kan. Orang ono launchingnya. Wes gila. Launching ya. Jawa Jancu namanya itu ya. Orang ono launching nih. Yes. Iya benar-benar kan dia masih main sama Iya. Bayu, Padil. sama Domas. Iya. Domas nggak sih, Pak? Yang sama Domas juga kan pernah tapi. Ilkom itu Mas. Oh iya, lupa. Iya benar. Nah Nopal ini dari Jatim bro, Nopal. Dan kebetulan dia adalah mantan ketua poros, belum ya, ketua porosnya belum ya. Masih. Satu organisasi juga sama gua. Terus dia kuliah di satu fakultas sama Topik yang udah pernah kita undang juga nih, Betul. FEB. Saat itu kami ngomongin duit Sam, tapi lu inget gak pas kita ngomong sama Topik tuh ngomong gini Pak, itu harusnya tanya Sam tuh yang ekonomi pembangunan, itu harusnya tanya Sam tuh yang ekonomi pembangunan. Dia gak mau jawab dia, Pak. Bukan kamu jawab, tapi Dia kayaknya ngerasa nggak iya. Oh, Harusnya itu gitu. kalau kau itu kayaknya lebih secara teori di matkul, kau yang kayaknya lebih cocok untuk jawab pertanyaan itu. Kalau kata dia tuh lebih ekonomi, kalau dia kan lebih Iya. akuntan. Lebih aku. Iya. Benar. Namamu jurusanmu apa tuh? Kasih tau jurusanmu. Ekonomi pembangunan aku, Pak. Jadi di- Itu ngapain itu? Ekonomi pembangunan itu kan ya secara teori kita ngebahas tentang ya bagaimana ilmu ekonomi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Karena namanya manusia ya kita ya, kebutuhan kita kan tidak terbatas gitu. Sedangkan kita kemampuannya terbatas, sehingga diciptakanlah ilmu ekonomi buat memanajemen kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan pendapatan kita yang Terbatas. itu intinya. Oh, Jadi itu ekonomi ya. Iya betul, ilmu ekonomi. ekonomi pembangunan. Nah, di ekonomi pembangunan, tapi lupa deh itu yang kita nanya apa sih Pak ke topik itu? Ente inget gak? Nanya apa sih kata topik? Yang apa? Pandangan terhadap gimana ya, mindset yang tepat buat menjadi orang yang pandai dalam ekonomi waktu itu. Terus dia bilangnya, wah, gue kalau mindset tuh sebenarnya ada sih dasarnya, cuman kata dia kalau mau tanya lebih lanjut lebih kenapa Oh, gitu.
mindset orang ekonom gitu loh. Ekonom gitu ya. Iya. Tapi aku dulu kan backgroundnya IPA, Pak. Heeh. IPA terus jadi aku kan lulus 2020 ya. Ya. Dengan background IPA, nggak tahu sama sekali tuh mengenai ilmu humaniora. Oh, sosum ya? Bener ya humaniora ya? Nggak tahu. Itu apa Iya sih? kan? Sosum itu humaniora tuh Pak ya? Tapi ya human seharusnya kan Ya, humaniora kan ya. Sosial ya. Di SMA aku kan nggak belajar sama sekali ya mungkin mata pelajaran humaniora kecuali sejarah gitu kan. Ekonomi nggak ada kok. Nggak ada Pak. Oh. Sama sekali nggak tahu aku. Mm-mm. Nah, dulu aku lulus SMA itu pengennya tetap di satu linear IPA lah, psikologi terus. Kedokteran ya pernah. Waduh, Kau mau jadi? Ya wajar aja. Mimpi kan harus tinggi, Pak. ada didit. Oh, aduh. Ya di psikologi lah dulu pengennya gitu. Terus kenapa memilih ekonomi bangunan? Kenapa, Mas Nopal? Alasan Coba. pasti karena ente suka uang seperti Tuan Krep. Kalau gue karena salah jurusan kayak gue, jadi milih aja udah. Salah sih, nggak ada yang bener sih. Apa sebenarnya? Alasan utama kenapa memilih ekonomi bangunan karena ada satu orang Cewek. katingku yang berasal dari desa yang sama, kuliah di UAD. Cewek. Cowok. Serius cowok, namanya Yuda gitu. Yuda, Mas Yuda. Bukan Yuda, beda. Kenapa dia? Dia kuliah di ekonomi bangunan kan. Tanyalah aku sama dia. Jadi aku dulu kan pokoknya kuliah pengen di Jogja, nggak tahu kampus apa aja gitu kan. Setelah nyoba di beberapa kampus negeri nggak ada yang masuk, ya udah swasta mau nggak mau. Oke. Tanya tuh jurusan apa dirimu di UAD gitu di Jogja, ekonomi bangunan. Ya udah langsung ikut aku. Wah, sama dong. Tapi nggak bukan beda salah jurusan sih. Maksudnya asal pilih dong itu. Iya, asal ngikut ke dia aja gitu kan, dan nggak mau pusing Bahaya. lagi buat mikir jurusan apa dan lain-lain gitu. Dan dengan basic nol mungkin ya, nol besar lah dulu. Nggak tahu sama sekali ekonomi itu apa, pembukuan apa, akuntansi kayak gimana gitu. Jadi ya asal masuk gitu. Tapi ternyata setelah 4 tahun kuliah gitu, oh ternyata menarik sih. Tapi jadi Kuliah fresh ekonomi. kan, ente. Bener. Ketemu hal baru gitu kan. Sangat apa ya, ya meskipun nggak semua pengetahuan yang tak ku tahu selama saat ini gitu nggak berasal dari kampus gitu, tapi at least membukakan hal-hal baru gitu loh. Oh iya. Tahu banyak hal, oh ternyata ilmu ekonomi ya selalu selaras lah dengan kehidupan di sekitar kita gitu sih. Sri Mulyani itu EP juga nggak sih? Beda. Dia S1 kayaknya ekonomi dia. Tapi Jadi nggak kalau ada di, pembangunannya. di ilmu ekonomi itu ilmu ekonomi pembangunan itu lebih spesifik Pak. Jadi kalau ilmu ekonomi yang tak jelasin di awal itu spesifik, kalau ekonomi pembangunan itu lebih masuk untuk membahas masalah-masalah di negara kayak Indonesia, negara berkembang. Oh gitu. Berarti emang jadi- diususin. Iya, jadi kalau di negara berkembang permasalahan utamanya kan kemiskinan, pengangguran, lapangan pekerjaan yang sedikit dan Ya. lain gitu. Makanya diciptakan ilmu ekonomi pembangunan. Oh. Tapi Gitu, itu Pak. erat lah ya sama properti, terus juga apa namanya, selain properti itu ya kayak Tanah gitu-gitu. Harga tanah ya. Kalau di prodiku kebetulan ada peminatannya sih Pak itu. Jadi di prodiku ada 2 peminatan tuh. Yang pertama yang bahas aset itu, Iya. jadi penilai appraisal gitu, nilai tanah, nilai aset, nilai bangunan, bahkan bisa jadi penilai bisnis juga kalau mau sekolah lebih lanjutnya. Dan itu salah satu goal sekolah depan. Doain lah ya. Amin. Kami doain kau jadi menteri pendidikan. Salah ya. Amin. Menteri keuangan. Tapi yang harusnya. aset itu katanya langkah awalnya jadi penjual di marketplace Facebook. Langkah awalnya. Jadi itu. ngukur-ngukur nilai. Aneh pernah mikir gitu. Tapi emang iya sih. Bener kan? Karena kan emang itu real yang praktisi banget gitu Pak, harus ke lapangan banget. Jadi misal kita disuruh nilai. Bener ini. Iya, ya. disuruh nilai tanah di sini lah ya. Lah, jadi untuk membandingkan nilai tanah kan harus tahu kondisi di sekitar-sekitar sini. Dan ketika nggak tahu, ya jarang-jarang buat riset gitu kan. Kalau ada orang yang asal nyeplos tanah sini 20 juta mas per Ya, meter. oke. Seharusnya kan cuma 10 juta. Dari banyaknya riset, ya entah di sosial media atau di mana gitu kan. Jadi nggak langsung percaya gitu. Oh gitu. Emang bener sih. Masuknya ya. Harus Soalnya riset, kan aset, penilaian aset ya atau mengukur value sebuah Value, hal itu kan ilmu kan. ilmu. Soalnya kawanmu yang satu KKN sama aku kan, Hah? si Naji itu aku pernah ngobrol. Oh iya, gimana tuh? Real value kata gua.
Tapi value itu susah loh Ji. Aku tuh kalau dagang itu hal yang paling susah dimulai itu adalah mengukur value barang yang dagangan. dijual. Value ini gitu apa ya. sih Pak maksudnya? Value itu harga. Oh harga gitu Ya maksudnya. kan, sebenarnya kan uang itu kan bentuk untuk menghargai kan. Ah. Nilai lah Pak kalau lebih enaknya gitu, nggak melulu dihargai dengan nominal. Oh. Nilai lah. Iya. Nilai suatu dirimu produk yang punya- kita jual gitu. Nah, kayak dirimu kan ada value-nya gitu, tapi kan nggak melulu dihargai dengan uang gitu kan. Oh, terima kasih. Iya, ya kayak gitulah contohnya. Kerjain gitu. Rick Ya. gitu. Tapi selain aset tadi penjuruan ini apa lagi? Satu lagi itu yang emang spesifik buat ngatasi yang aku bilang di awal tadi yang mengenai. Negara berkembang ini. Ah. Oh itu kayaknya goals ininya ya. Goals besarnya gitu. Nah, jadi di ilmu ekonomi kan ada makro, ada mikro Ya. gitu kan. Lah kalau yang penjurusan Makronya itu? yang penjurusan yang aset tadi Oh. dia lebih secara mikro, secara person to person gitu kan. Iya. Kalau yang satunya yang mengatasi berbagai masalah di negara berkembang lebih ke Makro. kebijakan makro. Secara Berarti ente pasti ngambil yang kedua. salah sih Pak. Pertama. Lah, tak kira ya iya. Sama berarti Nazi juga pertama ya? Sama peminatan kami. Oh kalian satu satu kelas atau satu jurusan? Satu kelas. Tapi untuk secara lingkaran pertemanan paling Asik. oke di kelas C sih karena balance lah. Lagi-lagi perempuan sama-sama banyaknya gitu. Kalau kelas A banyak laki-laki, kelas B banyak perempuan. Oh seneng dong kau berarti. Ya. Karena balance kayak perempuan gitu. Itu juga sih. Oh, enggak ya? Buruk framing dia. Oh, Buruk enggak. framing dia. Perempuan terus sih. Ah, iya. Emang Oke, enggak? apa kita hari ini? Itu lagi. Sumpah udah 6 kali. Udah 6 kali. Nengkali duit itu. Udah 6 kali dari sebelum tag. Itu punchline yang pengen tak bawa ya, cuman tadi ke spoiler aja ya. Sorry ya teman-teman ya. Wes. Nggak lucu ya. Nggak lucu juga. Sorry ya. Riz. Itu bukan punchline itu dispans saja. Ditonjok di pans. Tapi kan ente belajar nih, Bro. Belajar apa ketawa, Mas? Hah? Ya, ente belajar. Biasa gini. belum. Oh, belum. Kan belajar makronya nih, belajar Ah. makro itu tentang negara gitu kan. Dan otomatis kan pasti studi kasus ya pasti di Indonesia nih. Nah, sekarang semester berapa? Ter-8, Pak. Nah, semester 8 ya udah nyusun dan udah banyak belajar teori lah ya. Tapi secara kau ngelihat ekonomi di Indonesia sekarang, kalau kau ngelihatnya apa pandanganmu ekonomi Indonesia sekarang ini ya? Langsung ya ini ya. Berat bro, berat. Ini Kita emang shifting ke harus berat. harus daging kita. Beef semua ini ya. Beef semua ini kalau di Kalau slice. bahasanmu kan tadi mikro makro kan. Beratnya makro dulu ya. Makro dulu ya. Makro dulu. Oke, mungkin sebelum ke sana Asik. Kayak izin dulu kenapa aku milih ke yang penjurusan mikro gitu ya. Nah, mikro. Jadi ngatur sendiri dia. iya. Ya benar. Iya enggak apa-apa. Coy, gua juga Santai. punya podcast loh. Oh iya, mana kok nggak di-post sih tapi? Lama banget. Lama banget. Ih, malu sendiri, malu anjing. Jangan salting, So jangan imut. salting, Mas. editor diedit coy. Iya, di-posting dong. Aktif itu enggak apa-apa. Ah, gimana tuh mikro? Kenapa? Milihnya mikro kenapa? Jadi dulu sebelum ke peminatan ya, ada satu dosen yang menurutku di prodiku paling capable lah untuk ngajar gitu. Nah itu dia sekarang udah jadi praktisi gede di dunia penilaian, ya penilai gitulah, di value dan lain-lain gitu. Nah, dia selalu ngomong kalau kalian kan udah belajar mengenai ekonomi makro di semester 1 sampai semester 5. Nah, di punya kan udah semester 6 ya. Jadi untuk ambil peminatan yang tetap makro, sayang lah. Karena basic-basicnya udah ada, kalian tinggal ngembangin sendiri dengan ya banyak cari-cari berita atau apa bahas di kasus gitu kan, atau cari jurnal dan lain-lain gitu. Jadi kalian mending masuk aja ke yang mikro gitu. Karena yang mikro penilai aset itu masih dikit banget di Indonesia. Yang meminatinya gitu. Meminatinya. Dan kalau setauku ya yang di Jogja kampus dengan prodi ekonomi yang ada peminatan itu baru 2. Yang UAD satu dan? UAD, satunya UPN. Jadi masih dikit banget. Kalau di UGM ada, cuman dia masuknya di apa? Diploma di 4 diploma dia. Jadi langsung real Langsung ke jurusannya, lapangan gitu. Jurusannya penilai properti. Iya. Nah dari situlah aku tertarik buat oke lah. Meskipun aku dari awal benci banget tuh mata kuliah mikro itu karena kan hubungannya person to person itu ribet banget, pasar apa. Kayak gimana itu contohnya yang pernah kau lakuin? Ya, Hubungan person to personnya itu. kayak di ekonomi mikro kan aku dan dirimu nih punya hubungan Gelap, Kayak- hubungan gelap.
Iya, hubungan gelap ya. Apa hubungan apa? Bisnis lah gitu kan. Oke. Hubungan bisnis antara aku sebagai pemilik modal dan Aku. ente sebagai karyawanku gitu Oke. kan. Atau sebagai orang yang membutuhkanku. Klien. Klien. Oke. Nah, dari situ kan bisa dipelajari nanti dirimu butuh apa, aku butuh apa, hubungannya kayak gimana. Nah, intinya hubungan antar satu orang dengan orang lain atau satu perusahaan dengan perusahaan lain. Human resource-nya juga dong berarti ya dipelajarin ya. Kayak Iya. sumber daya manusianya juga ya, harus ngerti Semuanya manusia juga gitu ya. Jadi lebih ribet kalau kataku buat dianalisis. Karena kan ya skala kecil to kecil itu kan variabelnya pasti lebih banyak lah Iya. dibanding yang makro itu. Kalau makro kan mungkin karena itu ya, karena negara atau apa gitu kan. Jadi bisa dicari lewat jurnal apa berita, artikel gitu. Indikatornya juga lebih jelas kalau makro itu kan. Kayak pertumbuhan ekonomi itu kan udah clear kan, pertumbuhan ekonomi itu dari semua output barang dan jasa di suatu negara dalam periode tertentu. Itu kan udah ada hitung-hitungannya pakainya persen ya, tinggal dianalisis. Oh, pertumbuhan ekonomi di Indonesia misal tahun ini kuartal pertama di 2025 cuman berapa persen gitu, padahal idealnya berapa persen. Nah, Yang mikro ini nih ribet nih. ya, mikro ini yang mungkin sampai sekarang aku juga belum paham ya. Mikro ini belum bisa paham secara mendetail gitu lah. Ada yang namanya kurva equilibrium gitu, kurva keseimbangan. Nggak ngerti aku. Tapi kan permasalahan value itu ribet kan ya. Contohnya aku pernah dengar salah satu tugas ya, lagi-lagi Naji ini kan. Sahabat Ngobrol ketemu lah. kayaknya ya di Iya, KKN. KKN. Karena laki cuma aku sama dia. Jadi kalau udah pulang semua ya kami yang nongkrong. Ngobrol. Terus ngobrol, ada satu tugas yang menarik menurutku, menilai sebuah properti. Betul. Yaitu adalah kalau nggak perumahan, Apartemen. Waktu itu dia riset lah di apa tuh yang bawah Janti itu depannya. Amplas. Itu apa Pak? Cok. Apa Pak? Ada apartemen yang apa gitu, city gitu. Oh, Barca City. Iya, Barca Nah. City. Nah itu Terus tahu Pak, hal kayak gitu penilai itu Pak. properti itu kan banyak ya Pak ya, indikatornya kan ya. Kayak mungkin lokasinya dulu, gitu. Betul, Terus juga nanti bahan bangunannya gitu. Bangunan. Berarti ente itu semikro itu ya, sekecil itu ya. Jadi kayak analisisnya tuh detail banget gitu loh. Dari lokasi, terus kemungkinan bencana kan. Habis itu perawatannya gimana, kos perawatannya berapa gitu loh. Nah, itu tuh Anjir ribet masuk juga itu, banget. masuk dipelajarin juga itu. Nah, Kayak gitu. gitu Pak. Jadi di peminatan yang penilai tadi appraisal itu ya. Itu dua Pak dulu yang jadi poin utama. Karena kan yang pertama masih skala penilai properti ya. Yang pertama yang harus dikuasai harus bisa menilai tanah dan bangunan. Oh. Tanah dan bangunan ini objeknya masih sederhana lah. Masih kayak kos-kosan atau tanah kosong atau apa gitu lah. Itu pendekatannya juga nggak begitu ribet lah. Cuman pakai pendekatan harga pasar. Harga Oke. pasar kan tinggal tanya ke yang mendukung berapa kisarannya perusahaan. nih, gitu ya. Dari situ kan tinggal di adjust nanti dengan beberapa pertimbangan gitu, nanti jatuhnya berapa untuk nilai ini. Nah, kalau yang selanjutnya itu yang lebih ribet, nilai suatu properti yang mempunyai nilai guna lebih. Contoh kayak apartemen, mall, terus Waterpark gitu misalnya. bisa Pak. Iya kan? Heeh. Ada satu daerah pengen bikin kayak ini waterpark di Mana? Pleret. Tiba-tiba ada waterpark Nah, di samping pom bensin. Aneh nggak? Nah, itu juga ada mata kuliahnya Pak, namanya studi evaluasi proyek lah, atau bahasa Inggrisnya Wih, ini bahasa Inggrisnya. studi apa ya? Anjir, lupa gua. Apa Pak? Pelajaran sastra Inggris. Studi evaluasi proyek. Ah. Mungkin apa ya? Evaluation study project. Bukan. Gua kan ini budaya Pak. Dia nanya bahasa Inggrisnya aja nih. Dia nanya bahasa Inggrisnya Kalau aja. Bahasa Inggrisnya mungkin study of evaluation in project sih, gitu sih. Tapi nggak itu sebenarnya. Anjir. Nggak tahu. Fuck you. Ya intinya itulah evaluasi. Intinya fuck proyek you. itulah. Jadi Ya. sebelum membuat suatu tempat usaha gitu, Harus dianalisis dulu, analisis dulu ya. lokasinya strategis nggak, butuh Biar- berapa juta buat ngebangun, biar nggak ngerasa rugi gitu nanti kalau udah dijalanin. break even point-nya berapa, Ya. berapa tahun gitu lah. Terus nyambung sama yang dikatakan Munib tadi kan, kalau aku dulu itu nilai mall Pak, nilai mall di mana? Mall mana? Amplas. Mall Amplas? Tapi nggak secara spesifik aku nilai mallnya, Jadi? tapi di
food court-nya Taman Sari, di lantai paling atas itu. Jadi aku membandingkan food court yang ada di mall sama food court yang ada di daerah yang bukan tempat strategis lah. Oke. Kayak pasar malam lah ya, Bos. Ya, pasar malam atau mungkin food court di kampus, di UGM atau di Di ini mana. kayak di yang lapangan Sido Kabul tuh. Cuman nggak yang gitu banget lah Pak, yang ada bangunan fisiknya. Oh, gitu lah. masih yang agak iya oke. Paham. Itu emang harus menilai dari apa sisi ramainya, dari pengunjungnya dan lain-lain. Bahkan kalau yang lebih detail ya, menilai juga bangunannya ini misal dari bata ya. Bata ini bata apa? Bata putih kah atau bata? Kok kayak ini ya? Kayak pemborong yo. Iya emang harus tahu spesifikasinya Pak. Hmm. Nah terus atapnya ini pakai ini biasa atau pakai triplek. Keseng, Nah, atau pakai keseng. seng, terus Solo. pintunya pakai jati atau pakai triplek biasa gitu. Nah, itu memang harus detail. Tapi untungnya ada template-nya lah buat menilai. Cuman harus tahu spesifikasi objeknya aja gitu. Apa yang kau temuin tuh pas nganalisis mall Amplas? Nah, hasil studi yang kami lakukan ya pada semester 6 gitu ya. Tiba-tiba anjay. Hasil studi yang kau lakukan di semester 6 Ya itu kan job desk host itu. Anjay. Salah itu, Pak. Dia selalu bikin sendiri nih. Dia bikin punchline dia sendiri, dia bikin obrolan sendiri. Kita bangun chemistry ya. Bangun chemistry. Chemistry. Sialan kataku. Gak apa-apa, jangan malu. Telinganya merah, malu terus. Santai aja. Asal kau nggak mukul kepala, kami masih aman sih. Itu Fadil soalnya mau kepala. Kode information aja. Kalau dia emang pukul. Lalu dari comparan itu. Nah, Hasilnya? dari hasil perbandingan kita di 3 objek itu ya, yang satu di Amplas, satunya di Condong Catur, itu di dekat kampus UPN, satunya sama di daerah Nologaten dekatnya UIN. Nah itu kita menemukan bahwa sebenarnya taman Kayak distract mas ya. Distract orang di ini. Anjing. Jangan marah-marah dong. Hebat juga kau Sam. Kau nggak ketemu nggak kenal baru ini udah langsung ini kami. Karena ngomong Fadil tadi loh. Oh bukan. Berarti emosi. Memang sih ya. Fadil Emang anjing Fadil sih. Setuju sih Fadil emang anjing pukul kan. Fadil tetap ya digoreng ya sampai 4 episode. Anjing kau Fadil. Dil, sukses Forbes Dil, jangan lupa Dil. Pukul nanti sama alumni Mudil. Udah nggak peduli ya. Dia penting makan Cok. Terus Nah itu dari hasil studi hasilnya? kita menemukan Pak, ternyata di Taman Sari Food Court itu setelah pandemi kan itu 2000 berapa berarti ya 2024 ya semester 6 ya. Setelah pandemi itu rata-rata pedagang yang ada di sana itu tidak cukup balik modal untuk membayar biaya sewa di sana. Di? Di Taman Sari yang Di ada Taman di Sari. Amplas. Karena kan studio utamanya di sana, yang lain cuma sebagai pembanding. Karena waktu itu ya ini balik ke ikut ke makroekonomi juga ya, masih berhubungan ya. Karena waktu itu orang-orang masih belum banyak yang spend uangnya untuk makan di daerah yang lumayan lah. Agak itu fancy lah gitu kelihatannya Sam. Betul. Nah, dari situ pengelola juga mengatakan ini sebenarnya kita udah promosi banyak banget itu buat Tapi sepi tetap. buat nge-rebranding tempatnya juga. Dulu dikasih fotonya juga sebelum pandemi itu kayak gimana, setelah pandemi kayak gimana. Bahkan harga-harga udah dikasih diskon pun ternyata masih sama gitu. Masih sepi. Masih sepi juga. Apa itunya Sam? Kenapa? Karena mahal itu, terlihat mahal. Apa karena ekonomi kita turun habis Covid? Nah, ini nyambung ke pertanyaanmu yang pertama tadi, Pak. Oh. Bagaimana kondisi hebat ekonomi kali. di Hebat, tapi panjang. Hebat tapi panjang. Hebat tapi panjang. Bahasa Lip. ini Suramadu. Ah kita bukan playover janti tadi enggak. Hebat. Jujur bagus, tapi panjang. harus satu, Pak ya. Iya. Satu. Kayak menopal 12 jam. Muter-muter. Lalu ya. Setelah Covid. Nah, jadi Indonesia ini Covid dari 2020 hingga 2022 lah. Ya, 22 awal lah. Awal dong. Akhir nggak sih, Pak? Enggak, awal. 2022 awal. 21 akhir tuh transisi. Transisi. Mulai ya. Sampai 2022 awal ya. Itu kan emang tren
langsung anjlok banget Iya. kan ketika pandemi. Bahkan pertumbuhan ekonomi dulu waktu pandemi turun 3% lah kalau nggak salah ya. Padahal pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam skala tahunan kan cuman maksimal 5-6% lah. Itu drop 3% banget, artinya kan nilai transaksi yang ada di Indonesia ini kan anjlok, bener-bener anjlok gitu kan. Pembelian gitu kan. Nah kayak si Munip nih, ente kan punya ini nih toko parfum. Nah. Bedanya berapa jauh nih? Sebelum pandemi sama setelah pandemi Kalau nih? di compare tuh ini harian aja ya. Ah. Aku nggak pinter rangkum duit. Jadi harian tuh biasanya toko gua tuh dapat 1 sampai 2 juta Sebelum pandemi. sebelum pandemi. Oke. Setelah pandemi itu maksimal nih ya. Maksimal tuh dapat 400 sampai 600 lah skalanya. Itu udah maksimal tuh ya? Maksimal. 400 sampai Itu 600 drop tuh. banget. Karena kan nggak ada kegiatan sekolah. Iya. Biasanya kan pasar parfum itu guru, terus juga orang-orang PNS. Orang-orang kerja gitu kan. Karena orang di rumah semua Di ya, rumah kan, online. pakai parfum gitu. Kalau sekarang nih 2024, 2025 gitu Sebenarnya mulai back pal, cuman nggak nyampe peak zaman dulu. sebelum pandemi ya. Nah, turun dia. Ya jadi sebenarnya Menurut pas- pengamat nih, menurut nah, pengamat. bukan belum selevel pengamat dari apa yang aku tahu gitu ya. Nah, jadi setelah pandemi 2022 akhir selesai ya 2023 sampai 2024 mungkin pertengahan tahun lah. Itu sebenarnya pertumbuhan ekonomi lumayan naik tuh. Tapi itu bukan karena emang produksi barang dan jasa yang naik, tapi karena masyarakat yang dulunya nge-spend uang waktu pandemi baru mereka belanjakan pada saat itu. Disimpan maksudnya pas pandemi. Disimpan, jadi habis disimpan, tapi mereka kan nggak dapat pendapatan Pak selama pandemi itu. Jadi misalnya akhirnya cuma aja. dilampiaskan sesaat aja, semula istilahnya gitu. Nah, itu mungkin sampai medio 2024 tengah lah. Setelah itu 2024 tengah sampai akhir sampai 2025 ini balik lagi tuh ke kondisi mungkin yang nggak separah pandemi tapi ya mungkin sama lah sepi-sepinya gitu. Bahkan aku sering tuh malam minggu gitu Pak ya sama cewekku muter-muter Jogja gitu. Lewat tuh ke Prawiro Taman. Sepi malam minggu bule-bule gitu. Dulu itu zaman kapan? Sekarang Pak, Sekarang 2025 Pak. Beneran Pak, sepi banget. Soalnya kalau kau bahas Prawiro ya, kawanku kan banyak yang ngisi les musik ya di sana. Gimana tuh Pak? Still drop. Memang kalau weekdays pal, parah. Sepi parah ya. Bukan ibarat sih. Kalau kita ambil contoh hari Senin sama hari Selasa tuh, itu jumlah saweran mereka tuh nggak nyentuh lebih dari 30.000. Anjir. Bayangin di kawasan yang objek vital loh Pak. Iya. Kan, ya. Biasanya berapa emang nih? Biasanya Nyampe berapa biasanya? paling dikit ya, paling dikit 300 Pak. Satu malam tuh. Jadi 100 kali lipat ya, apa 10 kali lipat? 10 kali lipat nih. Berkurang ya? Bukan kalau yang 30.000 berarti berkurang 90% Pak. Iya, benar, 90%. Gede banget cuy. Soalnya mereka tuh ngerasa weekdays kok jadi anjlok gini yang dateng. Terus beberapa usaha yang di sana juga kan pada tutup ya. Contohnya kalau yang dulu tuh Japanese restoran yang depan Ya, jadi parkiran sekarang. Terus yang sebelah baratnya dari Teardrop abis Bugi itu ada yang tutup juga. Dan fun fact juga yang baru tuh kalau kalian pernah dengar Stairs itu anjlok. Jadi Tadi itu apa? Stairs itu kafe resto. Oke. Tapi lebih fancy lah kalau di Lebih daerah fancy. sana. Mereka tuh drop as quality karena harus jaga usahanya. Terus juga mereka drop ya kuantitinya juga orang yang datang gitu loh. Quality hancur. Jadi hancur semua tuh rata-rata di daerah Prawiro kan. Nah itu yang Padahal objek banyak ya, bule-bule. bule-bule itu kan sepi tapi Pak bule-bule. Baratnya Teardrop, habis itu Bugi, baratnya lagi itu apa Pak? Berarti ini play on. Lah Play On dulu kan rame Oh banget. iya. Ya, Play on on sekarang sepi. bisa Mati Pak. dihindari. Nah iya. Kalian tuh yang ini kan, yang apa ada pilok-pilokan gitu kan, grafiti-grafitian itu kan. Itu play on. Anak-anak Wadi penuh tuh padahal dulu di situ, yang sok-sok nakal gitu, pakai jilbab, foto di situ. Iya bener Iya, ini, lagi bener. bener Gua cuy. sering ngomongin soal- Iya kan? Ya minumnya emang nggak minum alkohol, tapi kan kayak di post aja gitu nih di story. Ed Bugi Eh. minumnya jus jeruk. Jus jeruk. Padahal menu jus jeruk itu kalau nyari di
menu itu halaman paling belakang. Paling belakang. Kalau nggak ngerti nih, takut mahal justru Coca-Cola aja udah paling aman. 15.000 yang kecil tuh. Lebih, Pak. Oh, lebih 15.000. Coca-Cola berapa coba? Detail drop deh. Tebak. Berapa coba? 15 kalau gue. Wow, nggak ada bro. Nggak ada. Yang mana nih? Semana? Coca-Cola biasa. Yang kecil. Kaleng. Oh, yang kaleng. kecil. 45.000. Tapi itu strategi Mam. bisnis. Ya. Biar yang laku itu tetap bir. Tetap bir ya. Walaupun dia orang Islam ya tetap bir. Jadi Tipis. Hai, thank you Zar keluar. Nah, itu tuh. Itu Oke. sesi baru ya. Kita nunggu. CT, ceramah tipis. Ceramah tipis. Bikin sesi baru. Ah, ini baru kami resmiin hari ini. Itu ketawa Tom Hai ya. akhirnya keluar ya. Ketawa Tom Hai. Ketawa Tom Hai udah keluar, ketawa burung belum keluar, ketawa burung. Ayo nak keluar karena Entar lah, masuk tuh. Gimana, Pak, Pak? jadi kondisi ekonomi ya setelah pandemi itu kan Iya, contoh ininya bisa kita lihat di Tildrop gitu. Betul, ya, di Prawiro sekitar gitu, kita lah. sekitaran Prawiro. Ya, oke. Terus kalau mungkin Prawiro orang-orang yang jarang ke sana mungkin bisa pergi ke ya objek-objek tempat jajan lah. Sekitar mereka itu kan mungkin bisa kelihatan tuh ya. dari setahun 2 tahun ke belakang itu pasti ada perbedaannya lah. Iya. Menurutmu kenapa sih itu, Sam? Lah kalau dalam Kebijakan atau karena promosi atau karena orang-orang udah mulai males belanjain duit? karena satu Pak sebenarnya Pak, Apa? Menurutmu apa? orang-orang pada nggak punya uang. Indis ekonomi, Pak. Serius Pak ini Pak. Oh tapi benar. Iya. Itu langsung ada bukti nyata. Apa? Fadil Ramadhani, lu ada cash tebak. Serius Pak. Lu cash ada tebak nih, 20.000, 20.000. 10.000 deh, sorry. Bahkan cepat Pak loh. Coba dia bilang, besok diganti. Artinya kan bener ya, indeks ekonomi. Indis ekonomi. Itu contoh kasus. Itu contoh kasus ya. Saya balas ya, ada Pak, sini aja. Iya, suruh ke sini aja nih, suruh ke sini aja nih. Biar makin enak. Kalau manusia ekonomi. Iya, ya. Tahu aja duit ya, Sam ya. Nah, jadi semenjak 2020 itu kan dunia drop. Ini secara makro dunia dulu Pak ya. Wah. Dunia drop, orang-orang yang dalam artian orang yang punya uang banyak, mereka lebih memilih untuk ya menyimpan uang mereka dulu gitu. Tidak berani mereka investasi dalam hal apapun. Jadi mereka menyimpan dalam cash atau deposito mereka di bank gitu. Nah, mereka ini menunggu-nunggu wait and see terus nih. Ya. Kapan nih kira-kira kondisi global udah lumayan membaik lah. Kondisi global baik dari stabilitas geopolitik terutama itu kan. Karena ya masih banyak lah ya kemarin setelah pandemi Ukraina, Rusia. Ya, perang lagi. Sekarang Nah, juga lagi perang lagi. Sekarang dilanjut Iran sama Iran, Israel. Amerika. Nah, Iya. jadi mereka yang punya uang dalam artian mereka wait and see dulu buat nggak investasi sebelum kondisi geopolitik aman. Lama juga tuh ya, berarti. Nah. Kan kita nggak pernah tahu. Itu Pak, aku kemarin mempelajari itu dengan bantuan AI ya. Tanya tuh kira-kira dengan semua kondisi ekonomi yang ada Terus di kok dunia. tiba-tiba aja gitu kebuka ya gitu. Iya, Penasaran karena aja. kita sebagai Gen Z ya, kita ini diibaratkan generasi yang cukup tidak beruntung lah Pak. Betul. Karena kita yang pertama dihantam pandemi, yang kedua dihantam kondisi ekonomi yang nggak stabil. Beda lah sama mungkin orang tua kita yang generasi milenial. Iya. Tapi alhamdulillah ada sahabat kita sebagai teman AI. Iya sih, Sahabat. bener. Kita Sahabat. bisa tahu dengan gampang gitu ya AI gitu ya. Tapi atau konteks kok kalau ngechat AI kayak gimana? Kalau aku lebih human sih Pak, halo Nah. kawan biasanya. Wah, atau misal kayak yang kau tanya tentang perang-perang geopolitik Oke, gitu. Kalau kau tanya jadi, gimana? Prompt pertanyaanku ya. Ya gimana? Halo, kadang kalau malam sore gitu, selamat sore kawan, selamat malam kawan gitu. Kok kaku? Human nggak sih Pak menyapa dengan Munim, gitu? kasih tahu nih, ente nih. Halo bro. Wah, itu maksudku. Di tengah ini aja. Gue malah kadang kalau lagi marah-marah gitu ya, lagi kesel gitu, anjing susah lagi. Gue pantai, urusin ini, urutin ini. Gue suka kayak gitu Pak. Jadi sebenarnya positifnya itu ada AI ya di Woi, situasi pantai. sekarang tuh kayak punya personal asisten. Betul. Jadi kan tinggal kita kasih gitu. Gak usah hal-hal yang jauh deh. Gue ribut sama Nadia gitu. Terus gue pusing apa sih salah gue? Nah itu biasanya gue Tanya ke sahabat kita ya. Iya. Kecewa gue. Kalau ini gimana Pak kalau ini? Enggak, aku jarang gunain AI. Oh, jarang? Jarang aku.
Kok gitu? Kayak kecewa. Udah berhenti, kayak putus ya. Nanti mungkin ada pertanyaan lanjutan. Agak Menarik banget ya dia ya. caption IG, sesuai pekerjaan aja, caption IG. Tanya. Gue mah hal kayak gitu nggak pakai. Enggak, soalnya di ini Pak, kan kantor. Iya. Kalau di kamar ya biar bodo amat. Iya sih. Kalau di kantor kan kayak Oh, harus formal. kayak formal gitu, takutnya nggak formal Pak. Tapi pernah kayak Munif itu pantai itu pernah. Anjing lalu jelek banget gitu. Misalnya minta tema, tolong bikinin 10 tema tentang buku apa gini-gini. Dibikin tuh 10 list. Jelek semua. Babi jelek banget sih, bisa ngelis gak sih gitu. Nanti dibikin sorry, mungkin ini bisa sesuai ini kamu. Nah, dia minta Sebenarnya maaf dia. satu kenapa Pak gitu? Kenapa? GPT-mu nggak pro. Oh, GPT-mu bro. Iya sebulan aja sih. Wais, berarti lu masih kurang bro nih. GPT Nggak. udah pro nih. Gue emang nggak pro, tapi gue mau bentuk GPT gue tuh udah jadi personal banget sama gue. Oh iya, udah kelatih lah pro. Iya, karena gini, misalnya gue mau ngejob nih, Mm-mm. gue tuh udah nggak perlu lagi ngelis lagu-lagu gue. Dia udah tahu lagu-lagu gue, jadi tinggal Anjir. list hari ini apa, kirim truk udah lagu gua. Langsung. Tanpa perlu ngejelasin. Tanpa gue jelasin. Itu berarti dia lebih pro sih, tanpa harus bayar. Berarti Tanpa dia harus bayar. bisa ngacungin teknologi. Tuh. Gue bisa ngacengin deh. ChatGPT gimana emang titiknya? Titiknya Udah ChatGPT. aja. Ada angka binernya tuh nih. Ngebentuk titik angka biner. Satu. Mas kan. Jorok jangan. Ini apa sih tadi bahas apa sih sebelum ChatGPT? Ekonomi Indonesia. Oh, ya tentang praktek geopolitik itu. Yang aku tanya Kita ke Gen Z. AI itu kan ya. Terus Lah, aku tanya kan dengan kondisi sekarang, dengan kondisi ekonomi yang masih tidak menentu, iklim Iya. investasi yang belum jelas, stabilitas politik juga yang belum jelas. Ngeri. Kira-kira sampai kapan nih gitu kan aku tanyanya. Apa jawabannya AI? Lah, kalau berdasarkan dengan beberapa pertimbangan dan lain-lain, kemungkinan ya dunia baru mulai stabil 2030 Pak. Buset. 5 tahun lagi Pak, bayangkan loh masa muda kita Pak. 5 tahun lagi saat 5 Prabowo tahun. turun berarti. Iya kemungkinan. Iya kan? Kan udah pemilu lagi. 5 tahun lagi bener. Gibran naik tuh. Prediksinya. Dari AI juga. Ini dari AI ya. Gua nanya AI, ini kemungkinan Gibran bisa naik apa enggak? Kata AI bisa kemungkinan karena masanya udah terbentuk gitu. gue yakin yang nanya itu. Jelek ya. Jelek ya Bang dari awal ya. Loh, aku pengamat politik kalau aku. Oke. 2030 Gitu, Pak. kan? Wah, Jadi dengan beberapa pertimbangan kayak yang tak bilang tadi kan investor masih wait and see melihat kondisi geopolitik dunia gitu kan. Ya kemungkinan ya di 2029, 2030 itu baru mulai trennya naik lagi lah kayak di awal-awal 2010-an lah. Oh. 2010 sampai 2015 dulu kan wah lagi cemerlang-cemerlangnya Keluarga aku ekonomi, jaya-jaya coy. cuy. Beneran coy. Keluarga aku jaya tuh. 2010 2015. 2010-an sampai 2015 Iya. itu bahkan UMR Indonesia naik paling tinggi ya sekitar 8%, 5-8%. Itu tahun ini segitu Pak. Nah setelah 2015 ke bawah naiknya paling 1 sampai 3 lah. Tapi kau sebagai orang ekonomi nih, kenapa itu bisa naik di waktu itu? Karena balik Pak, kondisi ekonomi, kondisi pertumbuhan ekonomi tadi ya. Ketika pertumbuhan ekonominya tinggi, lancar, otomatis kan uang yang didapat sama si investor kan tinggi Pak. Lah jadi mereka nggak segan loh buat naikin gaji ke karyawan-karyawan mereka. Oh, iya, benar-benar. Nah beda kalau kondisi yang ya buat bertahan aja sulit gitu kan. Buat naikin gaji dan lain-lain kan ya meskipun mereka dari dasarnya kaya lah anggaplah. Cuman semakin kaya kan semakin banyak pertimbangan mereka kan. Kayak nyindir saya tuh tadi. Bertahan aja sulit. Kita Pak. Oh, kita ya. Gen Z kita ini Pak. Tapi kayak bertahan aja sulit ya Pak ya gitu kok tadi kan kayak aku tersindir. Langsung. Kamu yang sensitif Mas. Iya. Emang belakang agak sensitif. Ya kan di ruangan ini close friend saya semua nih. Bener lagi anjing. Sensitif, ya. Iya. Nah ini kebetulan banget anjir. Padahal itu kan ini ya kejadiannya kita kan nggak pernah nyangka kan. Kan ngeplan sama Nopal kan ngomongin tentang uang emang udah lama gitu. Anjing kebetulan banget pas lagi bikin ngobrolin apa ya pas nih kayak gini. Ya nggak kenapa-napa masa diomongin di podcast. Iya. Buat apa dimasukin close friend? Aneh anjing. Tapi kan tadi kita udah bahas tentang geopolitik ya, yang sangat ngaruh ke ekonomi gitu. Ini harus banget Pak. Tapi selain kestabilan itu kan kita bahas lebih ngerucut lagi ya. Oke. Kebijakan negaranya kan juga Berpengaruh. berpengaruh juga kan. Menurutmu kebijakan pemerintah sekarang tuh support buat
Investor gitu ya. adaptif nggak sama keadaan ekonomi sekarang? Kalau kita compare dengan negara yang sama-sama berkembang gitu lah, Sama di siapa? Asia Tenggara, contoh Vietnam, Malaysia gitu ya, jauh pak kita Kalah Pak, jauh, bisa kalah lihat. jauh ya. Malaysia bahkan nyusul sih. Bakal, Bukan bahkan nyusul ya, maksudnya Malaysia kan dulu jelek ya di bawah kita kan. banget, kan? Sekarang tuh Sekarang, nyusul Pak, gitu loh, jauh, industrinya. Pak, jauh. Kalau industri jauh kalah Indonesia Iya, pak, iya, iya. Kalah benar-benar. dari PDB GDP gitu kan. Dari awal lah, dari awal apa Malaysia naruh Upin Ipin di Indonesia itu kita udah kalah tuh. Kalah. Dulu kan udah iya kan, maksudnya anak-anak kecil kita kan tumbuh Upin Ipin gitu ya. Ini bener. Pas gede kan kita nggak tumbuh dengan kartun-kartun Indonesia gitu loh, maksudnya dari awal aja mereka udah Dari kayak industri hiburan iya yang industri hiburan. hari-hari aja kan? Heeh. Kalah jauh pak. Kalah jauh. Kalau bicara pemerintahannya juga kemudahan untuk iklim investasi, kalau di Indonesia kan ya suka-suka pemerintah lah. Kalau tahu kayak kasus terakhir itu ada investor dari Korea kalau nggak salah ya, dia investasi di daerah pantai utara. Dia yang awalnya dijanjiin pelabuhan pada tahun ini, tiba-tiba pemerintah nggak bisa nyanggupin karena alasannya pembangunan belum selesai. Pantai Utara tuh di sini maksudnya di Jogja. Di daerah Batang kalau nggak salah ya. Oh, oke. Daerah Batang gitu. Ah. Kemarin Bahlil yang ngomong itu, Bahlil kamu ini. Itu ngomong ya. Nah, jadi ya pemerintah dalam artian belum bisa menepati janjinya ketika ada orang dari luar negeri mau investasi di sini gitu. Ngaruhnya ke investor-investor yang banyak duit dari luar negeri Betul. takut Nah, investasi di Indonesia. Jadi satu ada presiden buruk, yang lain ikut takut juga. Nah, itu menurutmu kayak kebijakan dari pemerintah yang ngaruhin pertumbuhan ekonomi saat ini, apalagi setelah COVID kan? Memang kan tantangannya berat juga kan habis Berat, COVID. udah ekonomi nggak begitu Naik. begitu putar gitu, nggak. tambah iklim investasi yang semakin sulit gitu kan. Ditambah lagi kalaupun iklim investasinya udah sulit, kebijakan pro lingkungan dari pemerintah juga jelek Mas Iya, ya. iya. Nah, itu kan tantangan kita sebagai Gen Z juga kan. Kita kan turun 3% ya kalau tadi dari COVID ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat di kacamata global ya, turun 3% itu paling rendah di zaman COVID. Cuman karena kita itu standar udah rendah, gitu. Jadi makin rendah. Makin rendah aja gitu. Iya sih. Kan banyak orang-orang yang ke framing berita cuma di otak-atik kata-katanya. Ya. Terus gue ngeliat orang-orang rasa secure gitu. Padahal mah level ekonominya tuh ibaratnya kalau main game ya. Kita tuh level 10, tapi turun ke level 7. Orang-orang Inggris misalnya level 100, Turun ke level 80. Iya. Lah, itu tuh bagus Inggris. Jauh lah. gitu. Tapi ya kita memang dapat julukan ya stabil. Iya. Stabil dalam buruk, Bang. Iya salah sih ya. Kalau misalnya cuma sepenggal iya. Iya, nggak baca di secara detailnya gitu loh ngebacanya. Bahkan ya masih jarang lah kita ya kita sebagai orang yang pernah sekolah gitu jarang banget kan diajarin angka-angka kayak Benar. pertumbuhan Iya, ekonomi benar, atau benar. apa gitu ya. Kalau menurut gue emang sengaja aja sih dari pemerintah biar ya kita nggak tahu gitu loh. Suzon. Konspirasi Wahyudi ini. Suzon, udah mulai suzon. Ya masalah yang paling tak sorot juga ya. Wes. Masalah kita selama sekolah tidak pernah diajari untuk mengelola finansial kita. Benar Betul, nggak? betul, betul, Benar setuju. nggak? Nah, setelah finansial, misal next step ke permasalahan, bukan permasalahan ya, kondisi ekonomi lah mungkin. Pertumbuhan ekonomi, itu standarnya pakai apa, kayak gimana. Nah, buat basic-basic dulu lah. Dari situ kan bisa menimbulkan rasa ya kecurigaan kritis kita lah. Ya. Misal, oh pertumbuhan ekonomi kok ternyata cuma 1-2% gitu. Padahal idealnya 3-5% gitu. Nah, itu dari awal kan kita nggak pernah tahu Pak. Kalau kita mungkin nggak belajar ekonomi secara mandiri Ya. ataupun nggak kuliah mungkin ya sampai kapanpun ya nggak Iya, bakal nggak bakal tahu. tahu. Benar-benar. Orang-orang awam kan paling kira, cuman angka ini nggak ngaruh ke kita. Iya. Padahal kan Ngaruh. banget Ngaruh itu. Heeh. Sebenarnya angka tuh penting ya. Maksudnya untuk menjadi pengingat, menjadi indikator gitu. Betul. Contoh deh, Mas Tom Hai ya yang di. Kalau ente nyeting kan kadang bawa meteran kan, Iya. buat ngingetin sudut yang dipakai gitu. Kalau misalnya gua nih yang di musik gitu, drum itu mic-nya kan harus diukur berapa jumlah yang mau diambil gitu, gelombang suaranya. Gelombang suaranya. Dan ukuran itu menjadi acuan biar teks suara itu stabil. Nah, angka-angka itu kan penting banget. Ini kita bahasnya yang lebih ngerucut ya musik, apalagi ekonomi. Apalagi Sangat ekonomi erat kan ya, dengan angka kan. Sayangnya nih ya, menurut gue ya, Indonesia itu kayak anti sama
analisis satu data gitu loh Pak. Anti kayak disuguhin data gitu. Misalnya ya, kayaknya sih ya ini mungkin orang-orang tuh nggak mau menerima fakta gitu loh. Misalnya kita dikasih fakta kayak, ekonomi Indonesia tuh buruk loh, lihat nih, ini datanya. Misalnya, ya itu yang kayak udah dijelasin Sam tadi kan, dari tahun 2020 segini. Enggak kok, gue baik-baik aja hidupnya sekarang. Itu loh Pak, itu komen-komennya tuh masih, sampai sekarang tuh masih banyak gitu ya. Untungnya, mungkin di timeline gue doang ya, muncul kayak orang tuh udah mulai sadar kalau ini ekonomi kita tuh nggak baik-baik aja. Gitu. Komennya tuh ya seringnya kayak gitu. Udah dikasih data, merasa kita baik-baik aja, itu tetangga gue masih bisa beli mobil, masih bisa beli kulkas. Itu kan nggak relevan sama yang diobrolin. Kalau dikasih data atau analisis nggak mau. Tapi setuju sih gua kalau orang Indonesia tuh anti data. Iya sih. Karena ngaruhnya itu ke semua hal. Kalau mereka anti data. Kita ambil yang paling konyol lah buat dibahas. Apa? Kita bahas Mobile Legend. Oke. Gua paling erat ya. Oke. Orang main Mobile Legend itu anti data, Pak. Padahal data kalau diterapin ke Mobile Legend, ente gampang main game itu. Iya sih. Contoh data. Data jungle itu keluar menit berapa. Terus data create mana yang paling banyak uangnya kalau lo ambil per detik. Farmingnya itu loh. Farmingnya, oke. Siap. Thank you. Data gerakan lu itu, Rick. Itu juga ada data ya? Data ada gerakan. Misalnya gue main di Sun Sin. Asia. Itu pergerakannya di 1 menit awal. Kalau lo gerak ke sini, duitnya berapa? Nah, kalau lo gerak ke atas, duitnya berapa? Itu di compare. Sejanggal ya, gitu. Kalau kita bahas lagi gerobak, yang dulu tahu gerobak. Iya. Itu ada ekonominya sendiri. Per gerobak. Tapi beneran. Tapi ini beneran jujur. Gua ngerti jadinya. Iya. Jadi, gue main Mobile Legends itu selalu ibaratnya ngingetin di kepala gue detik-detik semua hal. Misalnya minion atas datang, ini 32 detik sekali, itu minion atas. Jadi lu hitungin gitu misalnya ya. Di mid misalnya Nadia, minion itu keluar detik 10. Berarti 17 detik minion itu ketemu tabrakan, berantem. Pas minion itu berantem, nah lu baru ambil decision. Data itu sebagai pacuan lu untuk ngambil decision. Makanya di ekonomi decisionnya pada busuk karena anti data. Anti data. Ini lagi. inilah penjelasan baru dari Vino G. Bastian kan ngejelasin ayam. Ini versi Genji ngejelasin lewat Mobile Legends. Keren. Paling dekat lah dengan Paling Gen Z, dekat, ya. keren. Jujur gua akuin lu menang di sini nih. Hebat. Gua akuin lu hebat. Akhirnya Mobile Legends lu berguna, Cuk. Secara real untuk bisa kita lihat untuk Genji. Gue terpana tuh, jujur aja gue. Keren loh. Dia bisa loh dianalisis data gitu, Pak. Udah. Hebat. Mungkin itu digunain sama pro player tuh, yakin gue. Iya, yakin. Pasti dia udah ngukur tuh ya. Karena kan Pasti. di setiap pro team itu Prosin. ada analisis. Data analisnya ya. Data analisnya. Jadi mereka itu kalau lagi tanding tuh bawa lembaran tuh kayak buku panduan. Skripsian gitu. Skripsian. Nggak usah ini di-ban. Kenapa di-ban? Ini farmingnya lebih cepat dibanding link. Wow. Sampai segitunya, Pak. Iya, sampai segitunya. Yo, sama lah dengan hal kayak kau contohnya di bola lah. Kenapa? Ini kalau Munif contohnya Mobile Legends. Kalau bola sekarang kan Oh. enak banget, Pak. Iya kan ya? Iya. Sebagai gamer siapa Masukin data bola juga. Iya. Mancing. Siang banget aku. Gua kira tahu dia. Nah, tapi si anjing ini emang tahu pasti dia mancing bangsat emang. Dia tahu gua nggak bisa ngejelasin. Enggak lah. Orang ini kan dari dulu gua bilang nih, dia politik kan. Dia mau bikin gua terburuk. Awal aku kenal tahu apa yang dijelasin dia. Nopal itu nih orangnya paling politik katanya. Kalau gua Abu Lahab, dia iblisnya. Sialan. Kayak gini, sok-sok nggak tahu gitu. Iya. Kan tadi kan lu bilang, tahu nggak data tuh bola? Gua juga. Oh iya, sok-sokan itu cuy. Itu tuh detail-detail. Oh iya gitu tuh. Tapi maksudnya gitu ya. Buruk buruk. Tapi maksudnya data itu sepenting itu gitu loh dalam Iya. kehidupan sehari-hari. Pengambilan keputusan tuh emang harusnya berbasis data. Kayak ya ini kalau gue bisa ngasih contoh dia Mobile Legends, gue Liverpool lah paling dekat aja kan, karena gue bola di Liverpool khususnya. Pas udah diambil alih sama Michael Edwards lagi, bukan nama Klopp. Klopp kan banyak pengamat bola tuh bilang Klopp itu berbasis emosional. Ya, Karena kedekatan sama pemain, apa-apa. Sedangkan Michael Edwards ini berbasis data. Semuanya harus berbasis data. Lihat deh transfer musim panas ini. Kau sebagai fans MU ngelihatnya bagus apa enggak Liverpool transfer musim panas? Dapat Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, Caracas.
Keren juga. Keren. Indis ekonomi Liverpool. Bener cuy. Liverpool Iya. kan nggak pernah spend duit banyak Iya, kan. benar. Kalau sampai Liverpool spend duit banyak, berarti itu udah analisisnya udah nggak mungkin 1-2 bulan itu. Udah setahunan pengambilan keputusan untuk ngambil Florian Wirtz sebanyak 100 juta sih. 120 itu kan. Iya, ya. 120. Nah, itu tuh kalau aku bisa ngasih contoh ya data. Bisa kan Dan apa? terbukti kan Liverpool tahun pertama ganti slot langsung juara. Oh iya. Nah, itu kan? slot juga data tuh. Iya, Iya. slot data. Jadi Fans Liverpool nggak ada yang tahu. si Edward itu ngambil Arne Arne Slot. Slot. Heeh. Itu berdasarkan data. Jadi dia nyari kemiripan gaya main. Ya, Klopp benar. kan ya. Kayak dia ngitung seberapa lama pemain megang bola. Iya. Dia ngitung tendensi mainnya Slot itu ke arah mana. Ke arah mana. Kebetulan kan kalau kita ngomongin MU, Amorim itu kan base position kan. Iya. Pasti gue ngeledek, Cok. Gak apa emang diledek aja. Base on position kan. Sedangkan kalau Slot kan lebih manfaatin ruang. Jadi lebih direct football. Direct. Kalau makanya dia lebih ngambil, walaupun Amorim itu sempat jadi kandidat. Betul. Kandidat kuat juga kan di Liverpool. Kandidat kuat pada waktu itu, tapi dia peringkat 3. Kenapa dia peringkat 3? Karena pertama formasi dia nggak Tiga back dia. Dia Tiga back. Terus yang kedua apa sih, dia ini terlalu based on position. Walaupun beberapa momentum kayak kalau ngeliat Lisbon lawan City kan gerakannya lebih direct. Nah, tapi kan dia nggak konsisten sebagai orang yang direct. Akhirnya ngambilnya Arne Slot. Gitu. Iya, semuanya emang berbasis data. Jadi Berbasis data. apalagi ya ini amat sangat disayangkan kalau misalnya yang seumuran sama kita gitu ya sepantaran kita lah 20 tahunan ke atas masih kayak meremehkan data gitu. Kayak segala keputusan tuh nggak bisa berbasis emosional menurut gua, apalagi keputusan penting gitu. Jadi jangan anti data, jangan sampai anti data gitu. Kalau emang udah ada datanya, sering-sering lah baca-baca berita gitu ya yang nunjukin data, nunjukin statistik. Nah, statistik jangan lihat gambarnya doang, baca penjelasannya. Jangan ditelan mentah-mentah misalnya. Harus paham. Makanan terenak di dunia, statistik nomor 1 rendang gitu, ditelan mentah-mentah, disebarin lah rendang. Padahal penjelasannya ada tuh versi apa gitu misalnya. Iya, mungkin Katanya orang-orang yang anti data itu fans Ronaldo katanya. ada Ahmed gol kan. MU juga itu contoh banget tuh. banyak tuh. Sebagai klub yang katanya jumlah pendukungnya paling banyak itu kan. Nah, itu kan emang tolol banget tuh manajemen MU. Bahkan udah ganti kepemilikan pun kurasa ya masih belum main data Iya, juga belum, dia. belum. Ini Masih orang main gaya aja, gaya yang sesuai gitu kan. Terbukti dari transfernya Amorim itu kan pemain-pemainnya kan nggak ada yang cocok dengan skema 3 back, tapi karena maksa dan ya udah asal sesuai sama skema yang kita inginkan, rusak juga. Iya. benar. Iya. Ya itu Itu tuh. sih. Tapi ini menarik ya. Mungkin nextnya kita ngadain ini dari apa? Sebuah katalog, kita bahas bola tapi ngundang fans-fans saja. Iya, kan kita mau ada acara. Iya benar. Kami ada rencana Nanti mau mungkin kau bahas. datang lagi, Pal. As a fans MU. Tuh dong, tak pakai jersey MU nanti ya. Betul. Boleh. Kami rencana itu mau bikin karena nanti kan liga mulai itu kalau nggak salah September apa Agustus ya? Agustus. Liga Agustus itu mulai, kami pengen bikin acara khusus berempat itu ngobrolin tapi khusus Premier League. FPL ya. Karena FPL nyambung ke FPL. Kalau kamu mau join nanti boleh FPL. Ada biaya pendaftarannya tapi ya. Apa? Belum yang itu belum. Ini juga belum. Mas Hanif sorry. Indis ekonomi Mas Hanif. Jadi ada momen gue saking traumanya sampai 500.000 itu. Jadi masa ada saudara gua Hanif. Saudara gua Hanif namanya Pak. Ngechat ngomong gini. Pak di mana? Aduh Hanif masalah. Aku ditagih. Tidak takut gua. Aduh ketot gua di mana? Aduh kentot. Kaget gua. Terus gua agak-agak nge-freeze dikit. Oh, bukan Hanif itu. Belum Pak. Oh, belum. Karena gue punya kebiasaan lari ya. Aduh masuk gua banget. Melarikan diri. Sialan. Malam jiwa udah prepare buka anjing Hanif. Saudara ya. Iya. Iya. Kalau Mas Hanif di sana Enggak baik dia baik. Orang Bantul dia orang Bantul. Baik dia orang baik. Nah, tapi ini Sam, ini kan kita udah ngomongin data-data gitulah. Tapi kan kita sebagai Gen Z nih ya, ini sebenarnya pengen diskusi sih sama kalian ya. Kita ngobrol aja gitu ya. Ini menurut kalian nih ya, kita sebagai Gen Z bisa nggak beli rumah sendiri? Ini topik indeks ekonomi ya. secara penggambaran ya, apalagi kita
kita bertiga ini udah di usia-usia mungkin 2 sampai 5 tahun lagi akan menikah. Harusnya ya. Nah itu menurutmu gimana? Harga tanah makin tinggi, harga rumah nggak masuk akal secara Nyambung peluang. ya, Pak, ya, dari tadi Iya. yang kita omongin terus ditambah dengan ya kemungkinan dunia baru bisa recovery di 5 tahun ke depan gitu kan. Ya menurutku ya untuk saat ini hingga kita berusia mungkin 40 gitu agaknya kita untuk membeli rumah sendiri dengan 40. keringat kita gitu ya. Ya dari harga dari tanah, dari rumah gitu. Menurutku ya Gak bisa. mustahil sih. Sampai 40 bahkan gak mustahil. Kan kredit, Pak. Kalau kredit mungkin Bisa. sih nih. Cuman iya ngos-ngosan tetep Tenornya panjang. Tenornya 20 panjang. tahun KPR tuh, Bro. Bahkan KPR nih ya. Ya. Contoh anggaplah harga misal rumah di bawah 40 berapa ya? 300 400 juta lah. KPR tenor 15 tahun 700 nih jadi cicilanmu nih. Iya nih. Iya sih, bener. Serius nih. Banyak yang bilang katanya sih ini mah ya. Jangan terlalu cepat ngambil KPR. Emang lu nanti punya rumah, tapi penderitaannya selama 15 tahun. Udah dihitung-hitung kan, anjing beda 300 juta, Bro. Bayangin nih tiap gajian gitu ya, auto debit nanti masuk ke rekening. Udah, misal anggaplah dari gaji kita 5 juta lah besok ya, anggap 5 juta gitu. Terus tenor per bulannya 2 juta sendiri kan hampir 50% ya keserapan bayar KPR aja kan. Jadi menurutmu gak bakal bisa tuh ya kita sampai umur 40 ya? Nggak bisa kata dengan asumsi kita beli tanah sendiri Tanah bangun sendiri. gitu. Beda kalau misal kita dibantu dari orang tua kita buat beli tanahnya aja, cuman buat bangun aja. Itu kan faktor X ya. Nah, faktor X lain lah ya. Berarti kita harus solusinya mencari faktor X itu ya? Menikahi Betul, anak orang Pak. kaya. Ya. Aku bahkan sebagai anak ekonomi Pak ya, Ah. terpikirkan hal yang seperti itu. Pak. Menikahi anak orang kaya. Serius Pak ini gak bohong aku Pak. Siapa? Hanya Geraldine apa Dian Sastro sasaranmu? Aturannya gue terima ya, waktu itu mak gue jodohin sama Ariel Tatum. Wah, anjing. Oh, ente bisa ngerokok garpit tiap hari nih. Ngerokok garpit tiap hari lo. Happy lo. Gue bercanda gitu dipelototin. Amaril Tatum pun marah, Amaril Tatum. Tapi artinya value-mu lebih dari Ariel Tatum. Gila. Value-nya lebih tapi. Miskin. Value di luar ekonomi ya. Indis ekonomi. Ya, kau pernah kepikiran itu kau mau nikahin anak orang kaya aja? Iya, aku kan ya sering lah buat mikir-mikir malam gitu kan ya. Aku udah nyaman di Jogja gitu kan. Nyaman di Jogja, terus pengen stay lah di Jogja gitu. Nah, Jebakan, gimana jebakan. cara aku biar bisa stay di Jogja dengan tidak mengeluarkan biaya yang banyak? Nikahin anak Sri Sultan ya? Berat sih. Kalau bisa ya nggak masalah gitu. Nggak bisa sih, nggak mungkin. Kalau nggak ada larangannya pun nggak mungkin. Bukan kau pasti seleranya. Apalagi habis meeting atas nama ya. Oh. Wow. Pakai dong bajunya harusnya kemarin. Takut. Takut. Converse nih, baru loh Pak ini. Ini baru beliin cewek aku kemarin habis launching. Ya Allah. Makasih ya. Emang sih Indis ekonomi nggak bisa beli sendiri. Barang-barangku juga dari cewekku semua. Sama apa gue juga baru beli sepatu. Sering-sering lah ya. Baju ini Sam gratis. Laki-laki katanya kan hidup baru dimulai ketika umur 40 tahun kan ya. Oh ya, Adalah quotes yang life seperti begins itu. at 40. Seperti Tapi itu untuk laki-laki yang emang udah settle sebenarnya. Bukan yang masih terseok-seok Sam. nah, jadi ininya kan tolonglah sebagai perempuan gitu misalnya. Kalau ada uang. Oh. Ini di kanan berarti kalau Gak mau buruk, enggak lah. Itulah pas kayak apa ya, kayak secara nggak langsung quotes kita berjuang bersama itu nggak realistis sama sekali ya saat ini ya. Kalau menurut gue sih kalau beli rumah sih nggak efisien ya sekarang ya. Betul. Bukan bentuk investasi yang bagus. Sekarang kan beli rumah tuh beli properti kan. Betul. Ya. Jadi menurut gua kalau sekarang tuh better ngontrak sih. Maksudnya lu cuma ngeluarin duit kontrakan, ngerent kan kadang nggak perlu biaya Iya. banyak buat maintenance ya. Karena kan maintenance kan biasanya udah sama pemilik kan. Iya. Terus juga kadang ada beberapa kontrakan yang listriknya juga udah barengan sama uang bayar gitu. Makanya kalau kita ngomongin efisiensi ya kayak kata Pak Prabowo kan efisiensi kita ya itu menghemat semuanya kan sama-sama melakukan efisiensi. Nah itu kan itu nih ya. Kalau udah pakai perasaan itu kan kayak misalnya Nopal nih sama ceweknya mau nikah nih ya. Nopal kan pasti punya atau ceweknya tuh punya cita-cita pengen bikin rumah yang ada kebunnya, yang ada ini. Iya. Itu kan kayak
nggak tahu sih ya siapa yang harus disalahkan, tapi jadinya cita-cita sekecil itu aja harus terkubur gitu loh Pak. Karena dunia saat ini gitu yang udah kita omongin tadi. Makanya data tuh lebih relate. Iya. Makanya kan kalau lu tadi ngomongin yang kayak pengen punya kebun itu kan cita-cita yang Perasaan gitu ya, sifatnya sentimental. emosional lah gitu ya, sentimental. Nah makanya buat orang-orang menurut gua cara saving sekarang tuh menyelamatkan diri ya dari data sebenarnya. Kayak pendapatanmu berapa, yang mau diinvest berapa. Tapi ini sih Pak yang aku tuh greget dari awal sebelum kau datang pengen podcast gitu. Menurutmu masih relate nggak perumusan soal money management yang berapa persen untuk Iya. Investasi dengan apa? Iya. gitu. Oh iya bener tuh. Relate sih. Kalau gue pertanyaan tuh relate. Mau coba bagi-bagi. Karena kan money management kan penting ya. Iya, Pak? betul. Cuman kan sekarang memanage money yang sedikit. Kalau resource-nya sedikit nih, gimana Betul. memanage-nya Pak? Menurutmu masih relate nggak yang kayak 50% invest? Kalau nggak salah 50% ya? Hampir 50% nggak sih? Kalau buat invest nggak sampai semangat. Nggak Nggak segitu. sampai segitu Pak. Paling 10 sampai 20 lah kalau dulu. Kalau gua nih, kalau gua kan 50% top up mobil. 50% konsumsi gitu Iya. Oh itu Bercanda. enggak ini itu investasi. Investasi. Nggak bakal bisa keluar tadi secara teori pakai Mobile Iya. Legends kalau lu nggak top up itu. Bener. Bener tuh. Nggak tahu data ya Pak ya. Nggak tahu data, bener. Tapi gimana Pak? Menurut Pak? Oke. Ya gimana? Ya menurutku ya buat kita Gen Z terus dengan kondisi yang saat ini masih ya gini-gini aja, Ya. ditambah kondisi ekonomi juga masih belum menentu, sangat penting Pak malahan money management itu. Oh, malah sangat penting. Sangat penting. Oh. Karena ya kita nggak tahu kondisi ke depan itu kayak gimana gitu kan. Ah. Karena dengan ketidakpastian gitu kan di hidup kita, tiba-tiba kita kena PHK atau tiba-tiba dunia keserang pandemi lagi atau apa lagi gitu kan kita nggak ada yang tahu ya. Oke. Nah, jadi dengan sedikit atau banyaknya penghasilan kita ya kita tetap harus memanajemen. Tapi ini kan pertanyaan Munib Ah. masih relate nggak itu? Nah ini kita langsung ke contoh nyata nih ya Oke, Dik ya. ya. Pakai gua nih ya. Pakai gua sebagai contoh nyata. Bilanglah penghasilanku 5 juta, bilanglah ya. Bilanglah 5 juta. Dengan ala-ala money management yang dijelasin tadi kayak misalnya harus investasi sebanyak dari 5 juta itu sebanyak 10% gitu misalnya. Tapi kan ada faktor-faktor X-nya gitu loh, Ya. Tam. Di saat ini ya. Ini kan relate sama pertanyaan Munib ya. Faktor X itu kayak misalnya nih Kontrakan. dari 5 juta aku harus bayar biaya hidupku di tempat, biaya tempat. Kita harus bayar Konsumsi juga, konsumsi, buat uang sehari-harinya. makan. Kita juga bayar. Kalau aku kan contoh nyata langsung membiayai adik-adik, terus harus membantu orang tua. Nah itu kan kayaknya dengan kayak gitu, anjing ini gimana nih mau nge-save 10% itu gitu. Udah nggak kebagi gitu loh sama. Iya. Jatuhnya sekarang mungkin aku dan mungkin pegawai-pegawai Gen Z lainnya kita kerja itu untuk survive Betul. sampai tanggal gajian lagi, Sam. Betul. Nah, itu kayak gimana tuh? Ya. Itu kan nggak kalau aku dari pertanyaan Munib kalau mau jawab kayaknya udah nggak relate sih. Nggak Nek. rela, nggak Yang penting relevan, bisa hidup deh. Betul. Ya. Secara realistisku gitu. Oke, mungkin secara teori ya tetap Ah. kita harus punya manajemen keuangan kita lah Iya. ya. Entah itu misal dibatasin konsumsi dan lain-lain berapa persen buat uang. Yang penting sebenarnya sebelum ke investasi lebih ke uang darurat dulu sih Pak. Uang darurat itu ya? Investasi ya. Ah, Indeks ekonomi gitu ya. indeks ekonomi lagi ya. Uang darurat dulu lah. Hmm. Uang darurat ya minimal kalau dalam teorinya ya 3 sampai 7 kali gaji kita. gede Minimal ya. Minimal tuh. Cuman kan ya balik lagi, nggak relate lagi, nggak relevan lagi Iya. gitu kan. Nah, cuman untuk saat ini kondisi seperti ini terus manajemen keuangan ya sebisa mungkin ya kalau bisa dengan spend yang kita tentukan gitu ada sedikit aja ya kita sisihkan aja, jangan self reward dulu semisal. Nah, ini masuk lagi nih. Masuk lagi ketika kita harus punya nih dana darurat kita pakainya dana darurat ya saat ini. Iya. Oke, kita harus punya dana darurat nih dari gajimu itu harus ada dana daruratnya dipisahin. Iya. Berarti kita harus ngehemat dari misalnya biaya makan. Betul. Biaya makan udah kita hemat nih. Tetap nggak bisa untuk masuk dana darurat itu, Sam. Nah, itu kayak gimana berarti, Sam? Apa misalnya kayak anjing berarti untuk masa depan kayaknya nggak bisa nih gitu.
Oke Pak, kalau contoh kondisi realmu saat ini ya, kalau aku boleh melihat gitu ya. Pak ini langsung dianalisa ya. Kayaknya kalau tolong 5 juta tadi Rick, kita Ya. langsung back to reality. UMR Jogja. Dengan 2,5 itu ya. Nah, Ya menurutku dengan 2,5 terus ditambah dengan kontrak semahal itu semisal ya. semisal. Kalau bisa ya, spendnya dari situlah. Kalau buat konsumsi, aku rasa ya dirimu udah nge-spend banyak banget Pak konsumsimu Pak. maksudnya? Ya buat uang konsumsimu kan udah mau batasin banget tuh. Iya. Nah, yang pengeluaran terbesarmu kan mungkin di kontrakan atau di apa gitu kan yang Mm-mm. porsinya hampir 30% kan Iya. mungkin. Ya mungkin ya. Nah, ya dari situ sih mungkin kalau misal mau nge-spend uang yang ada gitu. Berarti start Atau- dari makro kalau. Atau mungkin yang paling bisa disalahkan sebenarnya ya Wes. bukan kondisi kita Pak, Tapi gaji kita Pak, kebijakan dari yang ada di sana gitu Pak. Serius UMR bener itu sih. udah gak relevan Pak. mau kerja dimanapun ya ini ya, Betul. UMR Jogja, apalagi jangankan UMR Jogja maksudnya, UMR yang terbesar lah gitu, misalnya yang di Bekasi, Jakarta lah. Jakarta, Lah ya. Jabodetabek lah ya. Itu pun kayak anjing ini kerja, karena kan biaya makan dan lain-lain itu makin mahal kan, Betul. meningkat gitu. Harusnya kan secara teori UMR-nya juga meningkat nih, harusnya secara teori. Tapi meningkatnya itu ya meningkat, tapi kayak cuma berapa persen gitu kan Nah, sahabat. kalau dari data Pak ya, inflasi tahunan 6 sampai 8% lah. Mm-mm. Itu kalau dari 10 tahun terakhir ya sekitar segitulah. Tapi UMR yang naik berapa tuh Pak? Berapa? 1%? Satu Ya setengah? paling 3 sampai 5% lah. 3-5% lah. Harga kenaikan jauh lebih tinggi. Iya, ketimpangan Pendapatan itu. kita kan ya, segini Iya. aja. Harusnya segini stabil aja, lah, Pak, gitu. ya. Harusnya ya Dan- at least sama lah ya inflasi sama Dibarengi. ya meskipun tetap nggak bisa apa ya nggak bisa buat hidup layak gitu minimal balance lah ya Balance. tidak yang sampai menggebu-gebu buat bertahan aja gitu. Korbannya tenaga Gen Z harus nyari side job. benar dan Korbannya nggak bisa satu pekerjaan doang tuh, nggak bisa nabung, nggak bisa hidup satu pekerjaan doang. Jadi harus banyak nyari side job. Yang dikorbanin tenaga, waktu tidur, pikiran, mental, yang dikorbanin. kesehatan gitu kan. Makanya kan banyak Ya, sekarang relate yang banget lah mental kita sebagai Gen Z health. kan ya. Iya, relate juga ya sebagai orang yang Sebenarnya kerja. tadi bukan Gen Z tuh, Gen H. Gen H tuh? Gen hustle. Oh, iya. Gen E. Gen Gen E. efisien. Iya, itu paling benar anjing. Hustle dan efisien. Hustle dan efisien. Tapi emang kalau ngelihat ya di Asia Tenggara gitu Pak ya, dari data ya balik lagi ya, Indonesia ini kan termasuk negara dengan UMR yang sangat kecil Pak. Sangat kecil. Karena kita kan basicnya bukan negara komunis ya, kita negara yang ya kayak liberal ya mungkin nggak liberal, tapi kan at least mungkin sama lah dengan mereka. Kalau nggak compare kan mungkin sama Malaysia, Thailand gitu, jauh Pak UMR kita sama yang ada di sana. Rumusannya emang Sama dengan MC kuadrat. Itu bukan. ada perumpamannya dari biaya hidup dan lain-lain gitu, tapi nggak relate, tetap nggak relate, Tetap nggak bisa masuk. Kayak ngaku tadi ya. Betul. Ada teori tapi kan ini secara realita. Nggak masuk tetepan. Iya. Ditambah UMR aja kan ini kan, belum pekerjaan lain yang di bawah UMR. Betul. Masih banyak. Nah, Gaji guru honorer. nah sekarang proporsi pekerjaan di Indonesia Pak ya, pekerja formal itu nggak sampai 40% dari total penduduk. Oh, anjing. Lainnya pekerja non formal dan non formal ya pasti di bawah UMR Pak. Pasti. Nah, iya. Tapi ngomong-ngomong di bawah UMR ya, kan ada satu influencer yang terkenal dengan kata-kata McLaren warna apa bos? Itu kan orang investasi ya Pak kan? Iya. McLaren warna apa? Itu sih Teguh ya, Teh. Bukan. Siapa namanya? Ya? Yang Timothy yang nyebelin itu ya, Timothy Yang Ronaldo. lagi naik lagi akhir-akhir ini Pak dia. Ya, oke. Nah itu menurutmu, kalau menurutku ya, sebelum kita jauh nih, menurutku ya nggak pas, maksudnya nggak sesuai momentum sekarang gitu. Iya. Dia masuk gitu. Apakah menurutmu investasi itu masih relevan Pak? Atau ada mungkin kalau masih relevan itu investasi apa gitu? Oke. Kalau menurutku ya dengan kondisi hari ini gitu ya. Ya investasi tetap sampai kapanpun tetap bakal relevan ya. Cuman untuk porsinya yang pasti di press banget gitu lah. Dan untuk kondisi hari ini yang mungkin paling oke lah gitu buat investasi ya. Mau nggak mau kita harus investasi leher ke atas aja Pak.
Apa tuh maksudnya? Kepala. Nah, investasi kepala aja. Nggak usah jauh-jauh ke instrumen investasi semisal ke PT mana gitu. reksadana ataupun Saham. ataupun apa gitu. Oke, buat nyoba belajar oke gitu. Tapi dengan kondisi hari ini yang ya penuh dengan ketidakpastian ya mending kita perbanyak Ilmu, kita, banyakin soft skill. kita buat ya suatu saat harapan kita bisa Bisa membaik. lebih jauh. Oke. Nice. Nah, cuman ya balik lagi investasi otak ke leher ke atas pun ya nggak mudah dan nggak gratis juga tentunya Pak. betul. Bootcamp, pelatihan. Pelatihan gitu kan tetap Alat menunjang. Iya. anjing emang kondisi ya kita emang nggak beruntung banget loh Iya. lahir di tahun 2000-an itu. Serius Pak ini. Tapi aku mikir loh nggak beruntung banget loh. Kenapa harus lahir di tahun 2001, 2002 gitu ya. Karena baju mumu kali kan, baju mumu. Kalau kita nggak beruntung, yang beruntung berarti tahun-tahun berapa bang? Ya mungkin kalau melihat ke belakang gitu ya yang 80? 80-an, 70-an gitu. 90-an juga masih 90-an mungkin ya sama kayak kita sih Pak. Cuma Karena masih dengan transisi. mereka lah, Iya, masih transisi. Kalau kita kondisi hari ini ya, kita mau beli rumah pun harga tanah udah nggak masuk akal. Iya. Iya, Beda banget dengan kondisi orang tua kita lah. Mungkin dulu harga tanah masih masuk akal. Banyak lah. tuh dia beli tanah Nah, ini, sawah betul. ini, kebun ini. Masih enak banget kan Pak. Kalau kita wah boro-boro buat hidup aja udah Iya. kayak gini kan. Iya. Bahkan kalau orang dulu tuh dari ceritanya mereka misalnya ada masa sulit gitu ya. Cara mereka mengelola uangnya ya puter-puterin tanah-tanah. Iya Betul. benar. Nah. Iya benar. Keren sih itu. Ya kalau kita nggak relate ya, sekarang mungkin puter-puterin. Itu juga nggak relate mas. Itu juga nggak relate. Betul-betul itu. Udah nggak tahu lagi coba kadang misalnya duit habis gitu ya lari ke emak gua. Tapi masa duit habis anjing muter apa ya? Ya, artinya apa? Orang udah hilang akal. Betul. Dan harusnya di sini tuh peran pemerintah tuh Pak buat hadir. Buat hadir. Hadir ketika gua muter. Oh ini udah hilang akal nih rakyat gua. Oke, ini terakhir Sam. Tapi kalau kau sebagai pemerintah nih ya misalnya ya, apa solusi dan kebijakan yang bakal kau kayaknya ini bisa nih Mendongkrak. mendongkrak? Perekonomian kita gitu. Iya, yang udah kau pikirin. Pasti kau udah mikirin lah pasti. Yang pertama Pak ya, dengan kondisi hari ini dengan penuh ketidakstabilan, lagi-lagi balik ke ketidakstabilan global ya. Kita ini sebenarnya diuntungkan Pak dengan kondisi negara kita yang ikut negara dengan politik bebas Non-blok. aktif. Nah, negara non-blok itu kan dia nggak terpengaruh sebenarnya netral lah. Ada pihak kanan atau kiri yang bergejolak, kita aman aja nih di tengah. Nah, sebenarnya kalaupun kita sebagai non-blok, ketika negara kita bisa memberikan kemudahan dan kepastian dalam iklim investasi, orang-orang pasti bakal investasi ke kita, Pak. Yakin aku. Orang-orang dari ya anggaplah orang-orang kaya di dunia sekarang kan dari mana sih? Kalau nggak dari Amerika mungkin dari Rusia. Iya. Ya negara-negara maju lah ya, dari Cina mungkin. Iya. Nah, orang-orang dari sana kan nggak mungkin buat investasi di negara mereka sendiri. Anggaplah kayak Amerika kemarin kenapa kok merlakuin tarif dagang itu kan? Iya. Ya karena kondisi di Amerika kan rata-rata orang kayanya kan pada bikin pabrik di luar. Mereka udah nggak mampu buat diriin pabrik di sana dengan kondisi semuanya udah serba mahal, buat gaji karyawan dan lain-lain udah terlalu tinggi. Jadi mau nggak mau ya mereka ngalihin uangnya ke negara emerging market istilahnya. Ya, negara-negara kayak Indonesia, Vietnam, negara yang potensinya ada buat dinaikkan gitu. Iya. Nah, jadi ya mungkin yang pertama yang bakal aku lakukan ya memperbaiki iklim investasi Investasi. dengan kepastiannya, dengan kemudahan izinnya. Oke. Kalau di negara kita kan masih udah nggak pasti Ribet izinnya, udah harus ke sini. Banyak belum pintu lagi gitu ya. Belum gangguan ada BPP kan. Nah, itu gangguan ormas dan Ormas. lain-lain. Istilah kata nih. Walaupun Bang, investasi udah lancar nih, udah masuk banyak ke negara kita, otomatis lapangan pekerjaan kan Banyak. luas ya. Lapangan pekerjaan banyak, akhirnya kan uang-uang yang masuk ke penduduknya semakin banyak tuh, tanpa harus ada stimulus dari pemerintah. Kalau pemerintah ngasih stimulus kayak BLT ataupun bansos dan lain-lain kan sumbernya dari mana? Utang Pak, balik Iya, lagi. iya, iya. Kalau investasi kan dari orang yang punya uang langsung kan. Iya benar-benar. Nah, setelah investasi itu berhasil kan orang-orang pada punya uang lah, anggaplah dengan adanya banyak uang itu ya bukan banyak, dengan adanya uang itu otomatis mereka bakal memutarkan uang mereka
untuk menumbuhkan perekonomian yang ada. Nah, ketika perekonomian kita tumbuh, investasi itu bakal semakin naik juga, korelasi positif lah. Investor bakal berani masuk lagi. Gitu. Gitu mungkin. Itu ya itu Mu ya. Nah, ya jadi segala hal mengenai investasi, pertumbuhan ekonomi, ya nyambung lah semuanya gitu, Pak. Kayak gitu mungkin. Itu seperti ini ya, kayak apa? Quotes-nya dari dia ya. Kalau quotes dari lu nih tentang ekonomi Indonesia nih, Gimana nih? menurut lu nih? Sholat sih. Pasrah ya sekarang ya. Sangat. Ya bener sih satu lagi ya. Berdoa ya. Memang kita harus waktunya lah untuk mendekatkan diri. Yang benar dong, yang benar. Yang benar apa ya? Kalau ekonomi Indonesia ya. Menurut gua pertama sih Nggak, soalnya di sini yang punya pengalaman berdagang dan secara bisnis itu tahu Munif. Ini Pak. tapi nggak sedalam itu. Nggak sedalam itu, tapi tahu secara lapangan lah Pak. Tahu setidaknya. iya, lapangan aja. Menurut gua ini sih pertama. Dari mikro berarti dia ya. Kalau aku kan dari makro. Iya. Ya, menurut gua ini sih pertama naikin kesadaran masyarakat sih menurut gua, dalam artian kesadaran individu aja deh. Maksudnya untuk mulai bisa punya bekal buat bekerja, terus juga punya bekal buat berinovasi. Soalnya kan orang Indonesia itu minusnya senang instan ya. menurut Ya, gua. benar. Gua pribadi juga senang instan. Benar. Tapi siapa sih yang nggak suka instan? Cuman jangan dibiasakan untuk instan gitu loh. Kalau lu mau sesuatu ya lu harus berinovasi. Nah kan minusnya orang Indonesia itu menurut gua kurang suka berinovasi gitu. Misalnya mereka lebih suka yang memang ya udah standar aja lah gitu. Kerja pulang gitu. Mereka nggak mau berinovasi. Ketika mereka malas sama situasi kerja pulang itu, mereka nggak berpikir apa yang harus gue lakuin ya gitu ya. Bikin Mediocre banget gitu lah. Mediocre banget. Jadi harus mungkin punya kebiasaan buat nge-push sih kalau gue harapannya gitu loh. Dia lu lebih ke individu ya, person by person Iya. gitu ya. Karena ada satu kata yang gue pegang sampai sekarang tuh, waktu yang susah itu membuat orang yang hebat, tapi waktu yang mudah itu membuat orang yang lemah. Mungkin karena kita udah ngelewatin fase yang mudah, ya keluar orang-orang lembek nih. Nah orang-orang lembek nanti ditempa lagi sama waktu yang susah itu. Waktu yang Untuk susah. jadi orang yang hebat gitu. Jadi orang yang hebat gitu loh. Mantap sih. Fase ya. Ah. Kalau dirimu Pak harus compare nih mikro dan makro nih. Kalau aku sebenarnya lebih ke teori Pak sebenarnya. Karena aku mungkin ininya ke makro berarti. Karena ini teori menurutku ada pernah orang yang bilang kayak gini. Mungkin nggak sih pemerintah itu nggak mau meningkatkan ekonomi supaya rakyat isi masyarakatnya itu tetap miskin dan Betul, gampang tetap dikelabui. Nah itu kayaknya kok makin kesini kayak makin relate ya Relate gitu. ya. Karena yang kaya itu makin kaya, Betul. yang miskin malah makin miskin gitu secara ekonomi gitu. Jadinya kayak yang di tengah nih, yang terhimpit mau dibilang miskin enggak, dibilang kaya enggak, dapat bantuan pemerintah nggak bisa karena nggak masuk ke kategori miskin, tapi dia jadi kaya enggak juga. Nah itu tuh kalau aku ya Dan ngeliat- sayangnya orang-orang dengan golongan seperti itu kan yang dijadikan sapi perah malah. itu dia di situasi saat ini gitu. Mantap lah ya ini kita mendiskusikan ekonomi sebagai pakar-pakar udah mendatangkan Bill Gates ya. dari Iran gitu ya. Kemarin siapa tuh yang baru nikah? Jeff Bezos. Jeff Bezos. Jeff Bezos. Mark Zuckerberg. Amazon nih gua. Ya itulah ya tentang perekonomian duniawi ini bersama Nopal. Mantap sih Pak ya. Ternyata kau ada ke situ-situnya juga ya. Kulihat kan kau kayak brengsek-brengseknya doang. Sama kayak topik ya, pas ngejelasin, oh masuk juga. Ada ilmu ya. Gue kayaknya kalau diundang nih, Nip, ya, ngomongin jurusan nggak bisa gue nih. Apalagi jurusan Hendrik, ini kan sistem informasi. Nah iya. Ada yang nanya misalnya, ngoding. Kalau bikin website kayak gini gimana tuh? Apa? Tapi harusnya kuliah lagi aja Pak. Oh, nggak mau. Kayaknya enggak deh gua. Bootcamp boleh. Kalau kuliah enggak lah. Capek deskripsinya. Nggak mau baca gitu. Belajar finansial aja Pak. Ya buat nge-manage uang pribadi dulu. Nantilah kalau udah ada ini ya. Pendapatan. Iya Sesuatu dong. harus ditanamkan dari hal kecil Pak. Nah, satu Pak, sama mungkin pesan juga ya. Ayo. buat ini. Ke situ dong. Kesana. Oh iya buat dirimu dan mungkin yang lainnya. Indis ekonomi ya. Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita keluarkan, sebisa mungkin ya harus kita catat lah. Kenapa harus kita catat? Karena dengan apa yang kita keluarkan dan kita catat, kita bisa tahu tuh pengeluaran kita terbesar dari porsi mana.
Terus nanti dari datanya trennya seperti apa. Lah dari situ kan kita bisa evaluasi, Pak. Lu pukul aja Pak. Bukan kita gitu dia ya. kita bikin gerakan dance TikTok gitu. Ini anjir ya, Pak Adil ya. Iya ya, ngerti aku. Iya. Tapi Tapi memang penting, Pak, nyatet, Pak. tapi setuju sih Pak, nyata tuh buat kita sadar ya. Walaupun ya balik lagi ya. Meskipun yang menyebalkan juga sebenarnya. Beli rokok aja taruh di Iya, jok, males rokok, banget. 12.000. Lah, tapi dari situ, Pak, kita Bisa evaluasi ya. Iya sih, benar. Ya itulah, semoga ekonomi kita sebagai Gen Z ini bisa survive. Kalau dari teorinya Nopal sampai 2030 tuh ya. Nggak tahu kita masih hidup apa enggak tuh di 2030. Tapi semoga kita survive lah. Ya harapannya semoga sebelum tahun 2030 udah lumayan membaik lah ya. Kita bisa next level menjadi yang ya lebih baik dari hari inilah ya. Yeah. Justice may be blind, but it can see in the dark. Rules number 1 about Fight Club: do not talk about the Fight Gak itu Club. lempar-lempar pot ngasal. You will never walk alone. Berikan aku 1000 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Apa ini? Itu R. Soekarno, bosnya R. Soekarno. Gaping aja dia. Wow. Ya mungkin itulah sekian ya dari podcast ekonomi bersama Podcast ekonomi. Mr. Nopal. Mr. Nopal. Right here. Novel Fernanda. Nopal Mr. Novel Fernanda. Silva. Jangan lupa follow nih Instagramnya Mr. Novel Fernanda. Mungkin Apa? nanya-nanya ekonomi ya. Iya. Bisa. Kau mau ngeladenin tuh ya? Sama-sama belajar lah kita ya. Kalau yang cewek mau? Kalau Iya. foto profilnya cowok? Enggak apa-apa Nggak semuanya boleh. di ACC? Mukanya. Tak boleh. Boleh. Semua terbuka Di read untuk belajar. doang. Bener nggak, Nak? Anak poros berapa kan? Sering saya aku sharing ke anak poros ekonomi gitu. Oh iya. Yang mana? Semuanya, Nak. Yang cantik-cantik semuanya, itu? Ya gua kan namanya. Ya. Salah nanya sama orang yang Salah. salah. Pak. Ya, itu follow lah. Apa tuh? Sebutin Instagramnya. Ya, Naufal Fernanda gitu aja. Profilnya dengan baju Nrimo ing Bandung gitu. Ya, itu foto profil nggak diganti-ganti selama. Betul, dari 3 tahun yang lalu ya. Jangan lupa juga follow Instagram kami nih di sini. Munib, Instagram gue di sini Mau dan nanya Mobile Legend. mabar-mabar nih, mabar-mabar. Iya, kalau mau Bang Isun Sin gimana? Itu ke Faza. Kok bukan ke lu? Kita bincang ke depannya lebih apa namanya? Topik yang lebih menarik lagi ya tentunya. Iya, Ya. menarik. Tapi ekonomi ini udah peak banget mungkin di beberapa minggu ini ya. Ekonomi. Bener. Setelah, mungkin bisa lebih diterapkan lagi nih dengerin podcast ini besok langsung mulai nyatet gitu kan. Iya, benar. Betul. Mungkin saranku yang dulu pernah aku terapin zaman di Utera, tapi nggak konsisten ya. Apa itu? Cuman ini bagus Pak menurut gua. Apa? Gua mau mulai nerapin lagi tapi gue idiot. Kenapa? Tapi gue dulu punya rumusan, gue beli notebook kecil, dan itu tiap gue beli, gue catat Pak. Nanti tuh hasil di bawahnya, jadi ada rancangan, ada pembelian, Realisasi. ada realisasi. Jadi pas di situ kita ngelihat di rencana ini bakal plus atau Bakal minus. gitu. Nah itu enak tuh. Tapi gue cuma jalan waktu itu 2 bulan atau 3 bulan. Tapi gue rapi banget. Nah, at least udah bisa membuktikan kan ya, Bia? Harus membuktikan. Bahwa teori itu kuat. Catat ya, teori nyatet ya. Catat lah. Oke. Siap. Follow juga nih Instagram dan sosmed kita. Ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng. Anjing, bunyikan Jangan lupa like ya. Komen juga kita pengen bahas apa ya gitu ya nih, Ya, Pak. komen. Komen. Nanti kita ajak teman kita yang relate dengan pembahasan itu. Iya, yang WA Torik atau WA gue diajak podcast, komen bangsat, jangan WA lah, biar kita ada engagement di. Iya, nonton lah anjing. Nonton. Undang aku podcast Mas, tapi Bang, nonton. Buat apa, Bos? Jangan tapi Bang. Langsung komen aja, mungkin kayak pingin bahas besok bahas badminton dong gitu. Nah, Oh iya, apa gitu. menarik. Lempar-lempar aja. Ya kalau nggak menarik kita lempar balik. Tapi insya Allah kita bisa tampung sama bisa kita kembangin ya. Betul. Ya. Itu tadi podcast bersama Nopal. Kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Gua Torik cabut. Dan gua mau pamit undur diri. Tamu, Naufal. Kok kurang enak gitu ya, Pak ya? Ya, kan aku cabut, dia undur diri. Ente apa? Gua pamit dulu. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.